Pada awal tahun 2018, saya itu punya kesempatan untuk menulis sebuah buku yang berjudul Bhairawa Adalah Jalanku melalui jalur penelitian langsung di lapangan. Akhirnya, waktu itu jalan dari Pulau Bali menyeberang ke Pulau Jawa sampai ujung barat, kita menyeberang ke Sumatera untuk mengumpulkan materi-materi buku tersebut. Tapi selain materi-materi di lapangan, kita juga punya materi yang sudah ada, yaitu catatan-catatan dari masa lalu yang kita dapatkan dari Belanda. Tetapi selain menemukan materi buku tersebut, kami itu menemukan materi lain yang berhubungan dengan suku Kalang, yang spesifiknya pada ritus upacaranya yang disebut dengan Kalang Obong. Kalau kita balik ke catatan Belanda, waktu itu Jack Cooper waktu itu menulis pada tahun 1675, tepatnya pada tanggal 15 November tahun 1675, tentang suku ini, yaitu subsuku yang ada di Pulau Jawa yang berbeda waktu itu, yang disebut dengan Kalang, sampai detail jumlahnya dan tempat tinggalnya di mana Jack Cooper ini menulis. Contohnya, suku Kalang atau golongan Kalang ini yang berada di Surabaya itu ada 253 keluarga. Kemudian yang ada di Pasuruan itu ada 51 keluarga. Di Pati ada 250 keluarga. Di Demak ada 1003 keluarga. Di Pekalongan ada 804 keluarga. Di Tegal ada 187 keluarga. Dan di Kendal ada 256 keluarga. Di luar itu juga, orang-orang Kalang juga bermukim di Cilacap, di Adipala, kemudian di Gombong, Ambal Karanganyar, Petanahan, Sulu, Tulungagung, dan juga di Malang, Jawa Timur. Di Kabupaten Kendal, komunitas Kalang terkonsentrasi di 7 desa dari 3 wilayah kecamatan, yakni di Montongsari, di Teratai Mulyo, Kecamatan Walendu, kemudian Romansari, Poncorejo, Krompan atau Gemu, kemudian di Wonotengkang, serta di Sendang Dawuan atau Rawasari itu. Kemudian yang di Jawa Timur, khususnya yang ada di Malang itu, mereka ini terkonsentrasi berada di perbatasan antara Batu yang sekarang karena waktu itu belum terpecah, di perbatasan Batu dan Malang waktu itu sekarang sekitar ada di daerah Pendem, di daerah Pendem Gunung Bukir itu. Jadi Jack Cooper menulis di sekitar situ itu ada 177 keluarga. Kemudian di Kendal mencapai lebih dari 4.000 jiwa waktu itu di tahun 1675. Jadi mereka ini menyebar selain di kota itu juga ada catatan lain, di Banyuwangi juga ada, kemudian di Probolinggo juga ada, tetapi tidak banyak. Di Banyuwangi ada 53 keluarga, kemudian di Probolinggo ada 17 keluarga. Di Lumajang juga ada 35 keluarga. Jadi mereka ini menyebar. Coba di Jawa, kemudian di Bandung juga ada catatan juga. Tetapi sedikit sekali, yaitu ada 11 keluarga. Suku Kalang melalui upacaranya yang terkenal dengan Kalang Obong waktu itu dicatat oleh Jack Cooper pada 1675 itu, memang ada sedikit perbedaan dari komunitas Jawa yang dominan di waktu itu. Kalang Obong yang identik dengan suku Kalang ini adalah upacara yang identik dengan kematian, yaitu pemakaman. Waktu itu ditulis waktu itu
ada identik dengan kematian, dengan pemakaman. Jadi disebutkan oleh Jacober itu, bila salah seorang keluarga Kalang meninggal, jenazahnya itu dirawat dan dimakamkan sebagaimana umumnya orang Jawa di sekitarnya itu. Tetapi pada hari pertama meninggal diadakan selamatan yang disebut dengan suretana, itu perbedaannya. Kemudian bersamaan dengan upacara ini biasanya pakaian milik almarhum yang meninggal itu akan dibakar. Upacara ini disebut dengan lepasan atau pelepasan. Nah, selanjutnya orang-orang Kalang ini mempunyai rumahnya ya. Rumahnya ini mempunyai pagar kan. Pagar di depan pintu ini akan diupacarai juga waktu itu. Setelah upacara lepasan ini akan diupacarai yang disebut dengan pegat atau pagatan. Ya, pegat atau pagatan. Yang artinya memisahkan dari yang hidup dengan yang mati. Kalau sekarang masih dipakai ya, di Bali juga, dan bahasa pegatan itu, cerai itu juga dipakai ya, di Jawa juga masih dipakai. Kemudian selamatan ya, selamatan ini juga ada perbedaan yang diadakan lagi pada hari ketiga yang disebut dengan Druna. Di hari ketiganya itu disebut dengan Druna, selamatan mereka. Lalu pada hari yang ketujuh, kemudian selamatan selanjutnya itu saat mereka ini melakukan itu adalah di hari ke-40, ke-100 dan terakhir di ke-1000. Selamatan yang terakhir ini biasanya yang terbesar dan sering disebut entas-entas. Ya, ini sesuai dengan catatan Jacober itu. Upacara entas-entas inilah yang terpenting dalam adat suku Kalang Obong. Untuk menyelenggarakan upacara ini, yaitu upacara entas-entas ini, diperlukan biaya yang tidak sedikit waktu itu. Bagi yang tidak mampu, upacara ini tidak harus dirasakan tepat pada hari yang ke-1000. Bisa juga dilaksanakan atau dilakukan secara kolektif atau bergabungnya dengan keluarga yang mampu. Hal seperti itu biasa disebut dengan bela atau belani. Orang yang memegang peranan paling penting dalam penyelenggaraan upacara obong ya, atau Kalang Obong ini adalah dukun sebagai pemimpin jalannya upacara. Tetapi nama dukun ini akhirnya disalahgunakan di era-era sekarang ini, disalahgunakan ke hal-hal negatif ya akhirnya. Tetapi waktu itu adalah pemimpin dari upacara, terutama saat kematiannya. Para keluarga peserta upacara tunduk pada komando sang dukun tersebut, dukun obong waktu itu disebut ya. Dengan sebutan dukun obong ini haruslah dari seorang wanita. Ya, jabatan ini diteruskan secara turun-temurun, meneruskan ke anaknya, ke cucunya gitu. Turun-temurun dukun itu. Dan kalau di lapangan sebetulnya hingga hari ini pun keturunan-keturunan dukun obong ini yang memimpin upacara itu, perempuan-perempuan sepuh itu sebetulnya masih ada dan eksis di beberapa tempat. Dalam prosesi penguburan atau Kalang Obong itu tak lepas dari yang nama sesajian atau sesajen itu ya. Yang dominan dalam sesajen itu adalah tetumpengan atau tumpeng tersebut yang menyimboliskan kegunungan atau tingginya gunung. Dari berbagai macam tumpeng atau tetumpengan itu adalah tumpeng putih. Tumpeng putih ini berarti titi bakti katur mring ibu bumi popo angkoso. Lungguhnya
atau bujurnya itu ke Gunung Wetan atau Gunung Timur. Jadi tak heran, mungkin karena masalah atau alasan ini, maka makam orang Kalang kuno itu tidak seragam membujurnya itu. Ada yang membujur ke timur, membujur ke utara, membujur ke tenggara, begitu. Ada yang serong ke barat, ada yang serong ke selatan, begitu. Karena diperkirakan ini menurutkan pada takdir lahirnya yang akhirnya dicocokkan dengan bujur saat meninggalnya. Kemudian yang kedua itu adalah tumpeng abang. Tumpeng abang ini berarti titip bakti katur mring ibu bumi Bopo Akoso. Yang lungguhnya atau hadapnya ini adalah Gunung Kidul. Kemudian yang ketiga itu tumpeng kuning. Tumpeng kuning ini berarti titip bakti katur mring ibu bumi Bopo Akoso, sama artinya, tetapi lungguhnya ini Gunung Kulon atau gunung yang arah barat. Yang keempat adalah tumpeng ireng atau tumpeng hitam yang berasal dari beras hitam itu ya, yang berarti titip bakti katur mring ibu bumi Bopo Akoso, sama artinya, tapi lungguhnya atau hadapnya itu ke Gunung Lor atau Gunung Utara. Yang kelima adalah tumpeng sewu atau tumpeng agung itu ya, yang berarti titip bakti katur mring ibu bumi Bopo Akoso, sama artinya, tetapi lungguh atau arahnya ini adalah Gunung Tengah. Yang keenam adalah tumpeng gure kuning ya, dari beras yang berwarna kuning itu, yang berarti titip bakti katur mring poro dewoto atau dewata. Nah ini hadapnya bisa ke utara atau agak serong ke barat daya. Selanjutnya juga ada tumpeng yang disimboliskan ke sifat ya, sifat seperti dalam perjalanan arwah ya, kita menyebutnya perjalanan arwah yang bersangkutan ini supaya tidak ada halangan menuju ke dunia selanjutnya, itu disaranakan diwujudkan sebagai tumpeng palang ya. Jadi warna putih ya, warna putih, kemudian di atasnya ini adalah palang warna hitam. Kemudian ada juga tumpeng kendit. Ini mewujudkan kendit taline jagat saisine nyuwun pengayoman. Jadi artinya itu minta perlindungan kepada alam semesta yang ada di sekitarnya ya. Ya, mewujudake talining jagat saisine. Jadi mewujudkan isi taline jagat, isi taline dunia seisinya ini supaya merestui jalannya yang bersangkutan, jalannya roh yang bersangkutan. Mungkin begitu ya arti harfiahnya. Kemudian selanjutnya ada juga tumpeng angin-angin yang artinya tengai godhong dadap serep mujudake pegate sukmo lan rogo. Jadi artinya itu mensimboliskan terputusnya hubungan jasad dan nyawa ya, yang disimboliskan dengan tumpeng angin-angin tengai godhong dadap serep mujudake pegate sukmo lan rogo. Kemudian ada tumpeng angin-angin tengai godhong gedang ya, tumpeng angin yang ini berbeda. Yang tadi tengahnya itu adalah daun dadap, yang kedua tumpeng angin-angin tapi tengahnya itu daun pisang. Mujudake pegate manungso lan isine urip lan leluhure. Jadi mensimboliskan terputusnya hubungan dia ya, hubungan beliau yang bersangkutan ini yang meninggal itu dengan
yang di sekelilingnya, yang hidup di sekelilingnya, entah dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan istrinya, dan keluarga lainnya. Ada juga tumpeng pras. Tumpeng pras mujudake unsur purusa ya lan pradono. Tetelo sampuraning karya. Jadi mensimboliskan unsur positif dan negatif, kelelakian dan keperempuanan, kayak gitu. Nah, diwujudkan seperti itu karena hari itu yang bersangkutan telah lepas dari wujud itu. Jadi lepas dari wujud kelelakian purusa dan pradono, lepas dari ikatan itu kalau sudah meninggal. Kemudian ada tumpeng perebutan. Nah, simbolis tumpeng perebutan mujudake perjuangan antaraning Darmo lawan Adormo, titi bakti katur mring Sang Hyang Darmo. Yang mensimboliskan, artinya mensimboliskan perbuatan kehidupannya, waktu di kehidupannya itu, kebaikan dan keburukannya itu lebih memilih, yang bersangkutan ini lebih memilih yang baik, kayak begitu. Jadi simbolisnya orang tersebut ini sudah memenuhi banyak baiknya daripada jahatnya. Jadi simboliskan begitu. Tapi kita juga tidak tahu yang bersangkutan ini memang begitu atau enggak, tetapi tumpeng itu istilahnya membimbing kepada alam semesta ini bahwa orang tersebut yang bersangkutan sebut jasa tersebut waktu hidupnya itu tidak jahat-jahat amat, seperti itu. Kemudian ada tumpeng kebuli ya. Tumpeng kebuli ini artinya mujudake kasembadani panyuwunan titi bakti katur mring Sang Hyang Buwana. Jadi orang tersebut ya mujudake kasembadani panyuwunan. Jadi orang tersebut mengharapkan dari alam semesta ini, dari Buwana, alam semesta ini, bahwa mengharapkan bahwa ya, yang bersangkutan ini tidak jahat-jahat amat, bahwa adharma itu tidak begitu banyak kayak gitu. Kalau memang iya, dia memintakan ya, yang bersangkutan ini memintakan melalui simbolis dari tumpeng kebuli tersebut, bahwa memintakan kepada alam semesta ini supaya, kalau bahasa kasarannya mungkin, maafkanlah, kan gitu. Jadi gitu. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah tumpeng biar mujudake rasa lan kahanan kang padang tumrap jagat gede lan jagat cilik titi bakti katur mring Sang Hyang Buwana. Mujudake rasa lan kahanan kang padang tumrap jagat gede lan jagat cilik. Jadi beliaunya ini diibaratkan atau disimboliskan bahwa sudah kembali. Beliau adalah bagian dari jagat gede yang sebetulnya, yang sebelumnya adalah bagian dari jagat cilik. Yang kasarannya adalah semoga beliaunya ini menyatu dengan semesta. Jagat cilik ini menyatu dengan si jagat gede, sudah melebur ya, semoga melebur menjadi bagiannya ya, kurang lebih begitu. Makanya tak heran kita melihat di tempat kubur-kubur Karawang ini akan ada sesangunan namanya, atau bekal kubur. Kita akan banyak menemukan barang-barang atau hal-hal lain ya, barang-barang atau apa begitu, kita akan menemukan karena sebagai bekal, simbolis sebagai bekal ke alam lain tersebut.